Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa, biasa dipanggil Meme, dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Autorik dari jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Tabrani dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hai guys, perkenalkan, nama gue Neza Fitrina Mira, gue dari jurusan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fania Mendoza Putri atau yang biasa dikenal dengan sebutan Fame. Aku adalah mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Kali ini bakal menjawab pertanyaan tentang edukasi tentang COVID dan pencegahannya. Apa sih bedanya COVID-19 dengan flu biasa? Kalau menurut gua COVID-19 dan flu biasa itu hampir sama, tapi berbeda ya. Kalau flu biasa kita sama-sama tahu, itu contohnya kita kayak pilek, ada biasanya disertai batuk, terus demam. Tapi kalau corona itu biasanya juga diiringi dengan radang tenggorokan. Menurut aku COVID-19 dan flu biasa itu memiliki gejala yang hampir mirip, kayak batuk, demam, flu, dan lain-lain. Tapi yang signifikan itu adalah pada COVID. COVID itu bisa menyebabkan serangan pada pernafasan yang menyebabkan pneumonia, yaitu gangguan pernafasan pada tubuh bagian dalam organ kita gitu. COVID-19 dengan flu biasa itu sebenarnya rada-rada mirip, terutama gejalanya seperti pilek, demam, dan bersin-bersin juga. Tetapi COVID-19 ini lebih ke menginfeksi saluran pernafasan manusia di bagian dalam. Jadi gejalanya juga seperti pneumonia lah, ada sesak nafasnya sama demam. Beda COVID-19 dengan flu biasa itu hampir sama ya, tapi gejala lanjutannya yang berbeda. Yang dimana COVID-19 sendiri adalah gejala lanjutannya seperti radang paru-paru dan sesak napas. Sedangkan untuk virus biasa atau flu biasa itu hanya sampai demam tinggi lalu sembuh. Sebenarnya COVID-19 dan juga flu biasa itu hampir mirip gejalanya, mulai dari batuk-batuk, pilek, dan juga nggak pilek doang. Terus tapi COVID-19 itu lebih menyerang pernapasan kita yang di bagian dalam, bagian dada itu. Nah, sekarang masih banyak orang yang sehat, tapi kebanyakan orang yang sehat ini parno karena adanya masalah COVID-19 dan setiap aktivitas gelisah. Gimana sih cara ngilangin perasaan itu? Yang pertama tentu kita juga harus melihat berita dan informasi yang kita dapat, walaupun sudah dari sumber-sumber terpercaya, tetapi kita juga harus tetap memastikan dan recheck sesuai dengan fakta-fakta yang ada, karena sekarang kan udah banyak banget hoax dan informasi-informasi salah yang beredar. Terus juga kita juga harus bisa menangani pandemi ini dengan siap, seperti selalu memakai masker dan cuci tangan, dan kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, kalian bisa bawa hand sanitizer. Menurut gue cara ngilangin perasaan yang kayak gitu tuh dengan kita tuh memilah-milah gitu. Berita yang ada di internet ataupun di media cetak, kita harus lihat apakah itu berita asli, bisa dijamin keasliannya, kebenarannya, atau berita itu cuma hoax. Soalnya di mana-mana itu juga ada berita-berita yang tersebar dan ternyata itu hoax gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tetap menjaga apa-apa aja yang kita bawa atau kemana-mana kita. Misalkan kayak kita pergi keluar, kita pakai masker, kita bawa hand sanitizer. Ya gitu-gitu sih. Sebenarnya takut itu nggak apa-apa, itu tuh bakalan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap virus kan. Tapi kalau takut atau parnonya itu berlebihan, itu bakalan menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi sebaiknya kita tuh biasa aja, santai-santai aja di rumah dengan meningkatkan pola hidup yang sehat, makan yang teratur, makanan yang bergizi, olahraga, dan lain-lain. Untuk menghilangin parno itu mungkin orang tersebut kurangnya edukasi terhadap COVID-19 sendiri, yang dimana mereka tidak tahu apa penyebabnya, tidak tahu apa gejalanya, tidak tahu cara penanganannya itu sendiri, dan tidak tahu bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan setelah kenormalan baru ini tersebut. Untuk menghilangkan rasa parno itu sih sebenarnya dari diri kita sendiri ya, kayak misalnya mencari informasi itu yang pasti, jangan sampai kemakan
berita-berita yang hoax, karena banyak banget sekarang itu berita yang simpang siur, nggak jelas dari mana, belum pasti, yang akan meningkatkan rasa takut kita. Dan juga sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, tetap jaga kebersihan, bawa segala macam perlengkapan yang harus dibawa kayak masker, hand sanitizer, biar kita lebih aman. Jadi rasa takut itu pasti perlahan-lahan akan hilang. Apakah COVID-19 hanya terserang ke orang yang imunnya lemah saja? Menurut gue sih enggak, soalnya COVID-19 itu bisa nyerang siapa aja gitu. Nah, masa perbedaannya itu nantinya apakah lu langsung kena COVID-nya atau lu bisa jadi carrier, atau kalau orang bilang sekarang tuh OTG. Jadi dia tuh nggak sakit tapi ternyata dia bawa virus. Nah, kalau misalkan dia pulang nanti atau ke tempat saudaranya atau ke tempat temannya, nah dia bisa nularin lagi tuh. Nah, itu yang kita agak sedikit berbahaya. Menurut saya pribadi mungkin tidak, karena semua orang dapat terjangkit virus corona ini. Kalau menentukan imun kuat atau lemahnya itu tergantung berapa lama isolasi yang dibutuhkan untuk menentukan gejala dari COVID-19 itu sendiri. Apakah orang yang tanpa gejala atau OTG jauh lebih berbahaya? Untuk orang OTG ini jauh lebih berbahaya karena orang itu sendiri tidak mengetahui apakah dia sakit atau tidak. Karena dia tidak tahu dirinya merasakan gejala tersebut, bisa jadi orang tersebut keluar rumah dan menularkan virus itu ke orang lain, sehingga orang lain lebih atau mendapatkan virus itu lebih pasti. Enggak, karena sebenarnya imun yang kuat juga bisa sih, tapi emang dia lebih gampang masuk ke orang yang imunnya itu rendah, dan juga lebih tepatnya kayak orang-orang yang lanjut usia. Tentu tidak, cuman lebih cenderung menginfeksi orang yang imunnya lemah, karena orang yang imunnya lemah ini apalagi kalau misalnya ada riwayat penyakit, mereka pasti lebih mudah terinfeksi dibandingkan dengan orang yang imunnya lebih kuat. Jadi yang bisa terserang virus COVID-19 itu bisa siapa aja, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Itu tergantung pada imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita tuh baik, peluang masuknya virus itu bakalan kecil. Tapi kalau imunitas kita tuh rendah, virus itu bakalan mudah masuk ke tubuh kita. Apakah orang tanpa gejala atau OTG jauh lebih berbahaya? Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau OTG itu ada bahayanya dan ada nggak bahayanya. Maksud gue di sini nggak ada bahayanya adalah OTG itu biasanya yang gue dengar itu jarang untuk kena ke dirinya sendiri. Tapi yang sangat berbahayanya adalah dia membawa virus itu ke orang lain gitu loh. Jadi kalau seperti yang gue jelaskan tadi, mana tahu dia dari luar sama temannya, terus dia ternyata OTG, kita nggak tahu sama sekali, dia juga nggak tahu. Nah, terus dia pulang, ada di rumah ada orang tuanya, ada neneknya atau siapa yang lebih tua atau imunnya lemah terkena gitu. Nah, di situ letak bahayanya dari OTG. Orang tanpa gejala atau OTG tentu mereka jauh lebih berbahaya karena mereka sendiri bahkan tidak tahu terkadang kalau mereka sudah terinfeksi karena mereka tidak menunjukkan gejala-gejala terinfeksi dari virus ini. Iya, lebih berbahaya banget karena kan orang yang OTG itu dia nggak tahu kalau dia positif kan. Jadi bisa aja dia tuh pergi-pergi keluar, terus berkontak langsung dengan orang, nggak pakai masker atau gimana, dan virus itu bisa menyebar ke orang yang dia temuin gitu. Jadi itu tuh sangat berbahaya banget. Untuk mengetahui apa kita carrier yaitu dengan cara swab test saja. Dan bisa pertama kita harus berkonsultasi dulu kepada dokter. Apakah ini flu biasa atau bisa jadi coronavirus, atau langsung ke swab testnya saja. Bisa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat kita. Untuk kota tetangga sendiri yang dekatnya mungkin bisa ke
puskesmas air tawar untuk lebih pastinya. Kalau menurut gua itu sih berbahaya ya, karena orang tersebut gak tahu kalau dia itu terkena COVID. Otomatis kalau kita nggak tahu juga, pasti kita dengan santai bisa pegangan tangan atau nggak perlu menjaga jarak dengan dia, karena kita tahu dia itu tidak terkena COVID, padahal dia kena. Jadi akan jauh lebih berbahaya. Dan balik lagi untuk diri dia sendiri itu juga berbahaya, karena dia tidak akan melakukan tes swab gitu, dan juga tidak akan isolasi karena dia ngerasa dirinya itu sehat-sehat aja. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa kita carrier? Menurut aku sebaiknya kita melakukan swab test, rapid test ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat yang ada di dekat rumah kita. Cara mengetahuinya cukup datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, lalu kalian melakukan tes swab, atau Cara mengetahui bahwa kita itu carrier ya kita ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat dan melakukan rapid test atau tes swab. Untuk OTG sendiri mungkin bisa langsung berisolasi mandiri terlebih dahulu selama lebih kurang 14 hari atau lebih. Untuk yang imunnya kuat mungkin dapat mengetahui gejalanya lebih dari 14 hari. Itu kalau memang dia terjangkit COVID-19. Kalau untuk yang imun yang lemah bisa sampai 2-14 hari dia telah mengetahui bahwa dirinya kena virus COVID-19 itu sendiri. Setahu gue kalau misalkan kalau kita carrier itu harus cek deh rapid test sama swab test. Biasanya di puskesmas atau di rumah sakit udah bisa dicek. rapid test. Bagaimana pengobatan untuk orang tanpa gejala atau OTG tetapi positif COVID-19? Untuk pengobatannya bisa dengan isolasi mandiri aja di rumah. Jadi kalian di rumah selama 2 minggu, nggak makan makanan yang sehat, minum vitamin, pokoknya jaga tubuh kalian. Nah kalau misalnya udah selesai 2 minggu dan kalian tidak merasakan gejala-gejala lainnya, mungkin kalian bisa coba untuk tes swab lagi untuk memastikan apakah kalian memang sudah bersih dari corona itu atau tidak. Apakah COVID-19 bisa menyebar lewat udara? Menurut yang saya baca, virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui udara, tetapi dengan jangka waktu tertentunya, yaitu selama 3 jam saja. Menurut gua bisa ya, soalnya setahu gua itu beda virus sama bakteri itu adalah kalau bakteri itu cuma bisa di benda padat dan benda cair, jadi bisa di bangunan, kalau benda cairnya bisa di lewat air. Nah kalau virus ini dia juga bisa padat, cair, dan udara. Jadi di udara itu juga bisa ada virus, kita juga nggak tahu kan. Nah setahu gua juga kalau misalkan di udara itu virus bisa bertahan paling lama 3 jam. Ini sebenarnya gue masih ragu ya, tapi yang gue tahu bisa aja sih, karena kayak kita misalnya deket nih sama orang, terus dia bersin, itu kan bisa kayak lewat udara gitu, kan kita nggak ada pegangan tangan, cuma melalui bersin aja. Yang aku baca sih menurut WHO, virus COVID-19 itu nggak bisa ya menyebar melalui udara. Tapi ada juga sebagian orang yang bilang virus itu bisa terbang lewat udara atau menyebar lewat udara dengan ketahanan 3 jam kayak gitu. Bisa, COVID-19 bisa menyebar melewat udara, terutama di saat orang batuk dan bersin, dan kalau nggak salah itu tahannya kurang lebih 3 jam. Kapan sebaiknya kita harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer? Waktu sebaiknya kita cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum keluar rumah. Kita sudah harus mensterilisasikan tangan kita. Kalau misalnya kita ada di luar tapi nggak ada tempat untuk cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Sebaiknya kita tuh mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer tuh setiap beraktivitas di luar maupun di dalam rumah ya. Kayak saat bekerja dan melakukan aktivitas lain di luar rumah. Kapan aja, yang pasti sebelum kalian makan atau setelah kalian memegang suatu produk atau barang dari luar, itu kalian wajib bersihin tangan kalian.
Dan biasanya sih sekarang ya memang store-store yang udah buka itu menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk atau juga hand sanitizer, dan ya kapan aja deh pokoknya, dan di mana aja. Kalau untuk cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer itu menurut gue itu setiap kita beraktivitas, khususnya beraktivitas di luar rumah itu perlu. Kayak misalkan kalian mau nongkrong bareng teman kalian, nah itu kan duduk tuh di meja kan, nah semprotin tuh hand sanitizer ke meja, ke tangan, ke semuanya biar aman. Terus kalau misalkan kalian mau misalkan beli barang atau beli apa, sebelum dia pegang itu coba aja semprot hand sanitizer dulu, takutnya tinggal di kulit-kulit atau di permukaan luar dari barang yang akan kalian beli. Untuk mencuci tangan dan hand sanitizer, kita harus kalau bisa setiap hari dan membawa hand sanitizer terus ke dalam tas kita. Untuk memakainya tuh kalau bisa sebelum berpergian dari rumah, sebelum memasuki tempat perbelanjaan, sebelum memasuki kantor, dan pulangnya juga terlebih dahulu. Dan pulangnya juga harus sampai rumah harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Seperti apa pencegahan agar kita semua terhindar dari virus ini? Pencegahannya yang pertama adalah social distancing. Social distancing itu penting banget. Yang kedua, untuk stay at home di rumah, jangan keluyuran. Kalau yang nggak penting-penting tuh mendingan di rumah aja. Sediain masker kalau emang mau perlu banget keluar rumah, hand sanitizer, yang kayak gitu. Jangan terlalu sering keluar rumah, memakai masker kalau keluar rumah, membawa hand sanitizer kalau keluar rumah, membawa tisu basah atau kering saat keluar rumah. Sekarang kan udah masuk ke era new normal ya, jadi sudah ada juga peraturan dan ulasan dari pemerintah tentang apa-apa saja barang-barang yang harus kita wajib bawa saat beraktivitas keluar. Dan ini juga berhubungan ya dengan pencegahan dalam penanganan pandemik ini, seperti membawa hand sanitizer, masker pengganti kalau misalnya masker kita sudah cacat atau tidak layak pakai, juga mukena atau alat beribadah, agar kita tidak terhindar atau berganti-gantian memakai alat ibadah. Terus juga peralatan makan supaya lebih higienis. Pencegahannya menurut gue mulai dari diri sendiri ya. Yang pertama itu pola hidup bersih ya, cuci tangan, ya kalau keluar itu pakai masker, hand sanitizer dibawa. Terus misalkan juga untuk menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, kita bisa dengan pola makan yang baik, dengan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur juga teratur. Ya menjaga diri sendiri aja sih, moga-moga kita nggak terjangkit, dan kalau misalkan nggak ada penularan lagi, berarti semua orang bisa sembuh dengan cepat sehingga pandemi ini cepat berakhir. Pencegahan COVID untuk kita sendiri, cara gampang banget sebenarnya. Kalian cukup bawa barang-barang yang diperlukan seperti masker. Yang pertama kita kan pakai masker, tapi juga bawa masker cadangan biar kalau misalnya masker yang kita pakai kotor atau tidak layak pakai, kita punya cadangan. Terus juga bawa hand sanitizer kemana aja, terus bawa mukena pribadi dan juga bawa sejadah pribadi, lalu bawa alat-alat makan pribadi seperti sedotan stainless steel, terus juga bawa tisu. Sekian jawaban-jawaban pertanyaan dari kami, semoga membantu kalian dan juga kalian senang sama videonya. Jangan lupa cek video kita yang lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. And see you guys. Bye-bye.